Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jagat Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah singkat Nabi Ibrahim alaihi salam ini dapat Anda jadikan bahan untuk mengajarkan anak mengenal nabi-nabi Allah. Ayah beliau bernama Azar yang merupakan ahli pembuat patung, sedangkan ibunya bernama Buna binti Karbina. Seperti apa kisah Nabi Ibrahim alaihi salam? Berikut ulasannya. Tetapi sebelumnya, tetap dukung channel Jagat Islami dengan cara subscribe, like, dan share, agar kami tetap bisa bersyiar di agama Allah. Nabi Ibrahim dilahirkan di Babilonia, yakni bagian selatan dari Mesopotamia yang sekarang disebut Irak. Saat itu, kerajaan Babilonia merupakan sebuah kerajaan besar yang diperintah oleh Raja Namrud. Raja Namrud telah memerintah Babilonia selama 400 tahun. Umurnya yang panjang dan lamanya ia berkuasa di Babilonia membuatnya menjadi orang yang sombong. Ketika Nabi Ibrahim beranjak dewasa, beliau telah berbaur dengan masyarakat luas. Namun ketimpangan yang dilihat oleh Nabi Ibrahim, salah satu ketimpangan itu adalah besarnya perhatian masyarakat terhadap patung-patung. Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah memiliki ketetapan hati untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi berhala, kemudian memohon kepada Allah agar kepadanya diperlihatkan kemampuannya menghidupkan makhluk hidup yang telah mati. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 ekor burung dibunuh dan tubuhnya dilumatkan serta disatukan. Kemudian tubuh burung-burung itu dibagi menjadi 4 dan masing-masing bagian diletakkan di atas puncak bukit yang terpisah satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil burung-burung itu. Atas kuasanya, burung yang sudah mati dan tubuhnya tercampur itu kembali hidup. Hilanglah segenap keraguan-raguan hati Ibrahim alaihissalam tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan berhala kaum Babilonia. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengalungkan sebuah kapak di berhala yang paling besar. Akibat perbuatannya, Nabi Ibrahim pun diadili. Namun beliau mengatakan bahwa patung yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala-berhala mereka. Tentu saja para hakim mengatakan bahwa berhala tidak mungkin dapat ditanya. Saat itulah Nabi Ibrahim mengemukakan pemikirannya yang berisi dakwah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hakim memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim secara hidup-hidup. Di saat itulah mukjizat Allah kembali hadir. Api tersebut menjadi dingin. Akhirnya sejumlah orang yang menyaksikan kejadian ini mulai tertarik pada dakwah Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim diperintahkan sembelih Nabi Ismail. Sejarah ibadah kurban Idul Adha. Sejarah ibadah kurban Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih anaknya Nabi Ismail. Dikisahkan awalnya Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Ia pun meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan anak yang soleh. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh, kata Nabi Ibrahim seperti dalam Quran surah Asy-Syaffat ayat 100. Doa Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan. Ia memiliki karunia anak yang soleh dan sangat sabar bernama Nabi Ismail. Saat Nabi Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpi untuk menyembelih anaknya. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, kata Nabi Ibrahim, sebagaimana dikutip dari Quran surat Asy-Syaffat ayat 102. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar, jawab Nabi Ismail.
diganti dengan domba besar. Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail. Ia pun bersiap menyembelihnya anaknya sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim hendak menggerakkan pedangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan seekor domba besar putih bersih dan tidak ada cacatnya. Artinya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat Asy-Syaffat 107. Kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail menjadi dasar ibadah kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha 10 Dzul Hijjah dan hari Tasyrik 11 hingga 13 Dzul Hijjah. Menjalankan ibadah kurban hukumnya sunnah mu'akadah atau sunnah yang ditekankan. Hal tersebut ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Artinya, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam, yaitu manusia, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Semoga kisah singkat Nabi Ibrahim alaihi salam ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.